guys, Nidia balik lagi nih. Kalau kemarin kan Nidia udah kasih tahu mengenai apa aja yang harus kalian tahu tentang mobil SUV dan MPV. Nah, ada satu jenis mobil yang gak kalah populer dari dunia permobilan, yaitu sedan. Tentunya biar pengetahuan kita komplit soal jenis-jenis mobil nih, di video kali ini Nidia mau ngajakin kalian untuk cari tahu soal jenis mobil sedan ini ya. Seperti biasa, kita akan cari tahu dari mulai sejarah, karakteristik, sampai klasifikasi sedan ya. Jadi yuk mari kita cari tahu. Secara pengertian umum, sedan merupakan mobil penumpang yang terbagi ke dalam beberapa box alias bagian nih. Box pertama merupakan area mesin, box kedua untuk kabin, dan box ketiga area bagasi. Pengertian lainnya, jenis sedan merupakan mobil yang terpisah ke dalam 3 pilar, yaitu pilar A pemisah area mesin dan kabin, pilar B pemisah area kabin depan dan belakang, dan pilar C pemisah kabin belakang dan bagasi. Kalau ngomongin sejarah, ada yang mengatakan kata sedan sudah ada sejak tahun 1600-an nih guys. Kata tersebut berkembang menjadi kata yang digunakan untuk sebuah alat transportasi yang ditarik manusia. Kalau mau dibayangin mungkin seperti jinrikisha ya, alias beca yang ditarik manusia di Jepang sana tuh. Lalu, sejarah berlanjut. Di tahun 1890-an, ketika mesin bakar atau combustion engine dikenalkan dan mulai populer di dunia, pabrikan asal Prancis, Renault, mengenalkan mobil sedan untuk pertama kalinya pada tahun 1899, yaitu Renault Voiture Type B. Namun, secara bentuk mobil tersebut belum bisa dikatakan sedan seutuhnya ya. Barulah pada tahun 1911, mobil berkonfigurasi 4 penumpang pertama di dunia yang disebut sedan muncul. Namanya Speedwell tipe 11. Sedan yang awalnya menggunakan ban berukuran besar memang membuat mobil ini seakan-akan tinggi kayak SUV. Tapi seiring perkembangannya, sedan yang merupakan mobil kelas bangsawan ini menggunakan ban yang ukurannya tidak terlalu besar, sehingga ground clearance-nya menjadi lebih pendek. Untuk menambah kesan mewahnya, seiring perkembangan zaman, sedan dibuat makin elegan. Gak hanya 4 pintu, namun juga ada yang 2 pintu. Lebih lanjut, setelah ini dia cari tahu nih, tipe bodi mobil sedan ternyata pada bagian kabin alias atas pilar B haruslah ditutup oleh atap. Karena kalau enggak, masuknya nanti ke kategori cabriolet atau convertible. Pada prakteknya, atap dari sedan ini bisa jadi berbahan keras atau berbahan lembut seperti kanvas atau kain. Terus, kayak yang Nidia bilang di awal, bahwa sedan mutlak harus memiliki kapasitas ruang penyimpanan alias bagasi ya. Seiring perkembangan, sedan bertransformasi menjadi berbagai tipe dan macam. Beberapa sumber referensi yang Nidia baca, dikasih tahu kalau sedan itu terbagi menjadi 9 tipe. Wih, banyak kan? Tapi Nidia mau kasih tahu beberapa tipe yang populer di Indonesia aja ya. Yang pertama adalah jenis notchback sedan. Jenis ini adalah jenis paling konvensional dari mobil sedan. Istilah notchback sedan memang hampir jarang kita gunakan. Karena yang namanya notchback sedan sih bentuknya tuh ya gitu, terbagi dari 3 bagian utuh. Ruang mesin, ruang kabin, dan ruang bagasi yang tidak terpotong. Biasanya, sedan jenis notchback ini haruslah beratap keras. Jenis berikutnya yang kita mungkin lebih familiar dengan namanya yaitu sedan jenis hatchback. Pada dasarnya, sedan model ini tuh tetap aja terbagi ke dalam 3 bagian juga. Tapi di hatchback sedan ini, bagian pintu bagasi dipapas sehingga seperti menyatu dengan ruang kabin belakang. Kaca bagian belakang menyatu dengan pintu mobil belakang. Nah, di mobil sedan hatchback ini, untuk membuka pintu bagasi, hampir seluruh bagian bodi belakang ikut terangkat ya. Kalau kalian gak familiar sama model hatchback ini, contohnya banyak banget di Indonesia. Ada Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda 3 hatchback, Honda Civic Turbo hatchback, dan masih banyak lagi. Selain hatchback, ada juga jenis sedan liftback. Sama ini juga, dari bagian depan ruang mesin sampai tengah bagian ruang kabin sama kayak sedan pada umumnya. Namun yang berbeda ada pada bagian belakang dari pilar C ke bagian bagasi. Kalau tadi hatchback itu dipapas habis, nah liftback ini dari namanya kita tahu kalau lift itu artinya angkat. Jadi, liftback itu kalau kita buka bagasi, bagian kaca belakang ikut terangkat bersama pintu atau kap bagasi belakang. Kalau kalian bingung sama yang Nidia jelasin, lihat aja tuh Toyota Corolla Liftback, Mazda Astina, atau Toyota AE86 Truno. Modelnya Nidia paling suka nih.
Terus, jenis sedan lain yang kemungkinan sering kalian lihat di film-film adalah sedan jenis limousine. Sedan jenis ini bagian kabinnya memang agak lega ya, pilarnya pun lebih banyak dibanding sedan pada umumnya. Di Indonesia sendiri, mobil jenis ini jarang banget kelihatan sehari-hari. Tapi, dulu sempat populer banget di tahun 90-an. Karena saat itu Presiden kedua Indonesia, Pak Soeharto, pakai Mercedes-Benz 500L. Selain terbagi menjadi beberapa jenis, sedan juga bisa kita kategorikan melalui dimensinya nih. Ada small, medium, dan big sedan. Biasanya, selain beda dimensi, kategori small, medium, dan big ini juga beda harganya ya. Small sedan itu yang paling kecil, contohnya tuh kayak Toyota Vios, Honda City, atau Toyota Etios yang mobil ekstraksi itu tuh juga masuk ke kategori ini loh. Terus, abis small, ada medium sedan. Kalau ini udah pasti secara dimensi dia lebih gede dari small sedan ya. Contohnya tuh kayak Honda Civic, Toyota Corolla, BMW seri 5, Mercedes-Benz E-Class, dan masih banyak lagi. Nah, terakhir ada big sedan. Udah pasti, secara dimensi dia paling gede. Udah gitu, biasanya big sedan ini dipakai para pejabat sebagai kendaraan dinasnya. Big sedan juga terkenal sebagai luxury sedan alias sedan mewah. Contohnya tuh kayak Toyota Camry, Honda Accord, BMW seri 7, Mercedes-Benz S-Class, dan masih banyak lagi. Gak kerasa ya, udah cukup panjang kita cari tahu banyak soal mobil sedan ini. Nidia tadi udah kasih tahu ya sejarahnya, karakteristiknya, sampai jenis-jenis sedan yang populer di Indonesia. Gimana? Kalian udah paham kan? Atau masih ngerasa ada yang kurang? Coba sharing yuk di kolom komentar, supaya kita makin pintar lagi. Iya, Nidia nggak bosan-bosan nih buat bilang terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kira-kira kedepannya kita cari tahu apa lagi ya? Coba kasih ide dong di kolom komentar di bawah ya. Terus habis komen, jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella!